Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadilah dengan NIM 09224 0900353 dari program studi Teknik Industri Jakarta Global University. Di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM dan akan membahas juga supremasi hukum. Ini saya akan membahas tentang pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu dari dia lahir. Contohnya seperti hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk berpendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, ataupun latar belakang sosial. HAM juga tidak dapat dicabut dan tidak bisa dibagi-bagi karena semua hak saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah singkat tentang HAM. Sejarah singkat tentang HAM sudah ada sejak zaman kuno. Misalnya, melalui kode Hammurabi di Babilonia dan Magna Carta di Inggris. Pada abad ke-18, pemikiran seperti John Locke menyuarakan gagasan tentang hak-hak individu. Setelah Perang Dunia II, PBB menetapkan Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948. Di Indonesia sendiri, HAM dijamin dalam UUD 1945 pasal 28A sampai 28J. Selain itu, dibentuk juga Ormas Komnas HAM sebagai lembaga yang menangani isu-isu hak asasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang supremasi hukum. Supremasi hukum itu berarti semua orang tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Mau apakah dia rakyat biasa atau pejabat tinggi negara. Semua wajib mengikuti hukum yang berlaku. Konsep ini juga ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip HAM. Ada beberapa prinsip penting dalam HAM, yaitu yang pertama, universalitas, berlaku untuk semua orang. Yang kedua, itu ada non-diskriminasi, tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, itu ada kesetaraan, semua orang di hadapan hukum itu sama. Yang keempat, itu tidak dapat dicabut, tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Yang kelima, yang terakhir, itu tidak dapat dibagi. Semua hak saling berhubungan. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan dalam penegakan HAM dan hukum. Sayangnya, pelaksanaan HAM dan supremasi hukum di Indonesia masih banyak tantangan seperti korupsi di lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Terus ada pelanggaran HAM berarti seperti tragedi 1965 atau Trisakti yang belum diselesaikan dengan adil. Selanjutnya itu ada kesadaran masyarakat masih rendah tentang pentingnya HAM. Banyak orang yang masih menganggap bahwa HAM itu bertentangan dengan budaya atau agama. Padahal sebenarnya HAM itu mendukung nilai kemanusiaan. Selanjutnya itu ada upaya yang harus dilakukan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, antara lain yang pertama itu melakukan reformasi lembaga hukum agar lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Yang kedua itu ada menguatkan lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan KPK. Yang ketiga itu pendidikan HAM sejak dini di sekolah-sekolah. Yang terakhir itu mengadakan penyuluhan HAM di masyarakat dan memanfaatkan media sosial untuk edukasi publik. Sebagai penutup, bisa saya simpulkan
bahwa hak asasi manusia dan supremasi hukum adalah dua hal penting dalam membangun negara yang adil dan demokrasi. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, kita semua sebagai warga negara perlu ikut berperan dalam memperjuangkan keadilan dan menghormati hak semua manusia. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan dapat membawa wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita udah sampai nih di sesi tanya jawab bareng aku Aurelita Azhara Adha dan Saya Muhammad Rifki Fadilah. nah kali ini kita bakal bahas dari video sebelumnya Ya. tentang HAM dan supremasi hukum. Oke deh, kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan pertama. Menurut kamu, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu sudah melekat pada setiap individu sejak lahir, seperti hak hidup, hak berpendapat, dan hak mendapatkan pendidikan. HAM bersifat universal atau bisa disebut dengan tidak dapat dicabut, dan tidak bisa dibagi. Ada nggak sih contoh pelanggaran HAM di Indonesia yang belum teratasi? Contoh pelanggaran HAM yang berat belum tuntas di Indonesia itu antara lain adalah yang pertama, ada tragedi 1965 dan tragedi Trisakti 1998. Coba deh kalau kita masuk ke supremasi hukum itu apa? Undang-undang dasar. Supremasi hukum berarti bahwa semua orang tunduk pada hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat negara. Coba deh, boleh nggak disebutin prinsip-prinsip dari utama HAM tuh apa sih? Prinsip HAM itu ada 3. Yang pertama itu universalitas, berlaku untuk semua orang. Yang kedua itu ada non-diskriminasi, tidak membeda-bedakan mana itu perempuan atau laki-laki, suku mana. Terus yang ketiga itu ada kesetaraan, semua individu setara di hadapan hukum. Oh gitu. Nah, kalau kita sadar ya, HAM itu kesadarannya masih rendah di masyarakat. Iya. Nah itu kenapa sih? Karena masih banyak masyarakat yang belum paham arti HAM yang sesungguhnya. Ada juga yang beranggapan bahwa HAM bertentangan dengan budaya atau agama, padahal seharusnya HAM itu mendukung nilai-nilai kemanusiaan universal. Nah, kalau kita ngomong kesadaran berarti kan harus ada upaya ya. Iya. Nah, upaya apa sih yang harus kita lakuin supaya menegakkan HAM gitu di Indonesia? Ada beberapa upaya yang bisa kita lakuin, yaitu reformasi lembaga hukum. Yang kedua itu ada penguatan lembaga pengawas seperti KPK dan komisi yudisial lainnya. Yang ketiga itu ada pendidikan HAM sejak dini. Terus yang selanjutnya itu ada penyuluhan HAM di masyarakat dan kampanye lewat media sosial. Oke, terakhir nih, kan tadi kita bahas HAM sama supremasi hukum ya. Iya. Apa sih hubungan kedua itu? Keduanya itu saling berkaitan. Penegakan HAM tidak akan efektif tanpa supremasi hukum. Dan supremasi hukum juga bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara ke budaya. Keduanya adalah pilar penting nasional. Oke nih teman-teman, udah kejawab belum pertanyaan-pertanyaannya? Kalau udah kejawab, sampai jumpa di video selanjutnya bareng kita. Bye! Yang terakhir itu kita akan membahas tentang kesimpulannya. Jadi kalau kesimpulan gimana ya?
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Fadilah dengan NIM 092024. Ada orang. Kamu sih yang ngajak. Supremasi hukum berarti bahwa semua orang tunduk pada hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat negara seharusnya.